Buat yang suka kebut-kebutan di jalan tol tapi ogah jadi sekte cumi darat karena nggak mau dikatain FOMO, mobil sedan satu ini pasti jadi pilihan. Apalagi kalau bukan Mitsubishi Galant. Selain karena ini mobil udah kenceng dari pabrik, Mitsubishi Galant ini juga banyak jenisnya cuy. Mulai dari Galant Eterna, Galant VR4, Galant Hiu, Galant Lele, dan Galant Sigma. Sayang banget ya, nggak ada Galant Mewing. Tapi sebagai gantinya Galant Mewing, Mitsubishi Galant punya satu varian yang sangat-sangat rare, yang bahkan anak-anak mobil pun belum tentu tahu varian Galant yang satu ini. Varian Galant yang kumaksud adalah Galant AMG. Ya, lu nggak salah denger cuy. Tuning house yang sekarang jadi bagian dari Mercedes ini, dulu pernah benar-benar mencuning Mitsubishi Galant, dan Mitsubishi sendiri yang meminta AMG untuk ngetuning Mitsubishi Galant ini. Pertanyaannya, kok bisa? Apa nggak kena tuntut Mercedes tuh? Kalau penasaran, jangan kemana-mana, karena video inilah pembahasannya. Jadi pada dasarnya, Mercedes baru membeli 51% saham AMG pada tahun 1999 dan mengakuisisi penuh AMG pada tahun 2005. Jadi sebelum tahun 1999, AMG sama halnya seperti tuning house independen lainnya yang bebas mau tuning mobil apapun selama mobil yang mau dicuning punya potensi yang bagus atau yang punya mobil punya cukup duit untuk menawar rasa pusingnya mekanik yang ngetuning mobilnya. Nah, karena pamor AMG pada waktu itu yang sudah sangat terkenal walaupun masih independen, dan reputasinya yang jago ngoprek mesin Mercedes biar tenaga mesinnya bertambah sama ngebikin body kit yang bikin mobil Mercedes lebih aerodinamis dan tambah ganteng, Mitsubishi jadi tertarik untuk bekerja sama dengan AMG buat ngetuning mobil yang masih bau keringetnya karyawan bagian quality control untuk dijual lagi, tapi dengan performa dan penampilan yang lebih menarik tentunya. Mitsubishi lantas mempercayakan dua model mobilnya untuk dituning oleh AMG. Yang pertama adalah Mitsubishi Debonair yang mendapat upgrade di bagian eksterior dengan penggunaan body kit dari AMG dan interiornya yang dibuat lebih nyaman dan mewah tanpa upgrade apapun di mesinnya. Sepertinya nggak terlalu masalah sih, Mitsubishi Debonair ini cuma dapat upgrade di penampilannya doang. Karena target market mobil ini adalah bos-bos dan eksekutif perusahaan yang biasanya lebih mementingkan penampilan dan kenyamanan ketimbang kecepatan. Lalu untuk mobil kedua yang dipasarkan Mitsubishi untuk dituning oleh AMG adalah Mitsubishi Galant generasi ke-6 yang kalau di Indonesia dikenal dengan nama Mitsubishi Eterna. Lebih tepatnya, Eterna versi GTI yang pakai mesin 4G63 non-turbo dan penggerak roda depan. Nah, untuk Mitsubishi Galant generasi ke-6 alias Eterna GTI ini, AMG merombak hampir semua bagian mobilnya. Dimulai dari bagian mesin, di mana pistonnya diganti yang model high com, modifikasi piston oil jet buat menyuplai oli ke piston dan dinding silinder, camshaftnya diganti dengan yang lift dan durasinya lebih agresif, perklapnya diganti dengan perklap berbahan titanium, intake manifold model dual stack cyclone untuk memaksimalkan udara dan BBM yang akan masuk ke ruang bakar, knalpot model high flow biar tenaga mesin nggak nahan, dan nggak lupa ECU-nya di remap agar kinerja mesin lebih maksimal lagi. Ubahan di sektor mesin ini mampu menambah power mesin dari yang tadinya di angka 143 horsepower dan torsi 170 Nm naik jadi 168 horsepower dan torsi 191 Nm. Angka yang cukup gede untuk tuningan tahun 90-an awal, mengingat teknologi yang belum seluas sekarang sama mesin yang dituning ini nggak pakai force induction apapun dan mempertimbangkan keawetan mesin ini nantinya. Dan untuk sistem transmisinya, tersedia varian 5 speed manual dan 4 speed matic dengan opsi cruise control untuk yang transmisi matic. Lanjut ke bagian eksterior. Untuk eksteriornya sendiri, AMG memberi dua tipe body kit ke Galant hasil tuningannya ini, yaitu tipe 1 yang tampilannya lebih agresif dengan tampilan grill depan yang polos dan spoiler yang memanjang dari pilar C sampai ke belakang, ditambah velg 15 inci palang 8 yang modelannya macam gergaji bundar gini cuy. Sedangkan untuk body kit tipe 2, AMG mencoba memberikan kesan yang kalem ala-ala mobil sleeper dengan menggunakan grill depan dan spoiler yang mirip kayak punyanya Galant VR4
dan velg 15 inci model palang 5. Untuk bagian eksterior lainnya kurang lebih sama baik untuk body kit tipe 1 dan tipe 2. Seperti bumper depan yang dikasih tambahan fog lamp dan emblem AMG dan Tuned by AMG di beberapa titik, seperti di grill depan, bumper depan, fender depan, bagasi, dan bumper belakang. Kemudian untuk bagian interiornya, AMG menambahkan aksen kayu asli di bagian door trim dan shift knob, serta tambahan emblem AMG di setir sama tachometer. Sedangkan untuk joknya ada perbedaan antara tipe 1 dan tipe 2, di mana untuk tipe 1 joknya dibuat belang-belang dan untuk tipe 2 joknya dibuat polos. BTW, di depan tadi kan gue udah bilang kalau galan AMG ini lebih eksklusif ketimbang varian lainnya. Nah, yang membuat galan AMG ini lebih eksklusif ketimbang varian galan lainnya adalah jumlahnya yang hanya ada 500 unit di seluruh dunia dan hanya dipasarkan di dalam negeri Jepang saja. Tapi walaupun sudah spesial dan eksklusif, kayaknya kolaborasi antara Mitsubishi dan AMG ini tidak berjalan dengan mulus. Dimulai dari Debonair AMG yang hampir nggak kedengeran namanya karena emang saingannya yang berat, yaitu Nissan President dan Toyota Century, sama galan AMG yang popularitasnya kalah sama saudaranya sendiri, yaitu galan VR4 yang mesinnya lebih bertenaga karena pakai turbo, berpenggerak 4 roda, dan mendapat julukan Lancer Evo Zero karena galan VR4 ini emang dipakai buat rally sebelum Lancer Evo Series lahir. Walaupun terkesan gagal, tapi ada untungnya juga, jadi nggak terlalu terkenal kayak galan AMG sama Debonair AMG ini. Yang pertama, harganya nggak terlalu digoreng-goreng. Jadi untuk ukuran mobil tua dengan edisi terbatas, harganya masih cukup masuk akal. Nggak kayak mobil-mobil JDM pada umumnya yang harganya digoreng sampai gosong. Dan yang kedua, untuk anak-anak car enthusiast, cerita tentang collabnya Mitsubishi dan AMG ini bisa jadi pembahasan yang menarik di tongkrongan dan bisa juga untuk menghambalkan car enthusiast yang baru saja belajar tentang dunia permobilan tapi sudah merasa tahu segalanya. Oke, sampai sini saja video kali ini. Terima kasih udah like, share, sama subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.